Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Erdogan itu memang sekarang ini bertambah jahat gitu. Jadi karena bertambah jahat ya harus kena azab. Ya. Mengenai azab ini sebenarnya ya, atau bencana alam itu dibagi dua. Ada yang namanya fenomena alam, ada yang memang azab gitu. Nah, Turki ini setuju saya tergolong azab. Jadi Erdogan itu sebenarnya sedang bertambah jahat sebenarnya ya. Jadi yang tadi disampaikan Ibu Lisol itu bukan hanya Hagia Sophia, ya, beruntun lagi ada beberapa gereja lagi dirubah fungsinya jadi masjid. Saya pernah bicara kepada teman-teman saya, ada loh yang mau merubah fungsi gereja jadi masjid, saya bilang begitu. Wah, udah kaget, nggak mungkin. Ini 2 tahun sebelum kejadian ya. Begitu kejadian mereka, ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bayanginnya gini ya, bagaimana kalau Istiqlal dirubah fungsinya jadi masjid, jadi gereja, jadi katedral? Bisa nggak dibayangkan? Gitu kan? Itulah yang dilakukan oleh Erdogan. Jadi di era modern ya, di era modern di mana orang Eropa udah nggak pusing lagi soal agama ya. Contoh ya, misalnya itu kan pusat gereja simbol gereja ortodok, Hagia Sophia itu. Seharusnya Rusia marah, Putin marah ya. Tapi waktu saya lihat yang marah cuma gereja ortodoksnya saja. Putinnya tidak terlalu. Tetapi rupanya kalau melihat sekarang dengan konflik Rusia Ukraina, Putin punya istilahnya interest ya supaya banyak teman di sekitar Laut Hitam ya. Salah satunya adalah Selat Bosporus itu kan ya, yang dikuasai Turki ya. Nah, silakan Gajah Mada. ya, selamat Ayo, malam. tuntaskan sampai 2K. Ya, jadi saya mau melanjutkan saja ya. Jadi itu gimana ngomongnya jadi karena terlalu banyak nih, jadi mau di satu-satu aja dulu ya. Jadi Erdogan itu sebenarnya sedang bertambah jahat sebenarnya ya. Jadi yang tadi disampaikan Ibu Lisol itu bukan hanya Hagia Sophia, ya, beruntun lagi ada beberapa gereja lagi dirubah fungsinya jadi masjid. Saya pernah bicara kepada teman-teman saya, ada loh yang mau merubah fungsi gereja jadi masjid, saya bilang begitu. Wah, udah kaget, nggak mungkin. Ini 2 tahun sebelum kejadian ya. Begitu kejadian mereka, ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bayanginnya gini ya, bagaimana kalau Istiqlal dirubah fungsinya jadi masjid, jadi gereja, jadi katedral? Bisa nggak dibayangkan? Gitu kan? Itulah yang dilakukan oleh Erdogan. Jadi di era modern ya, di era modern di mana orang Eropa udah nggak pusing lagi soal agama ya. Contoh ya, misalnya itu kan pusat gereja simbol gereja ortodok, Hagia Sophia itu. Seharusnya Rusia marah, Putin marah ya. Tapi waktu saya lihat yang marah cuma gereja ortodoksnya saja. Putinnya tidak terlalu. Tetapi rupanya kalau melihat sekarang dengan konflik Rusia Ukraina, Putin punya istilahnya interest ya supaya banyak teman di sekitar Laut Hitam ya. Salah satunya adalah Selat Bosporus itu kan ya, yang dikuasai Turki ya. Nah, jadi Erdogan ini sedang membalikan jadi kalau ada bapak Turki lah, bapak Turki modern, Kemal Atatürk dulu pernah mendorong supaya Kesultanan Ottoman dirubah menjadi Turki modern seperti sekarang dan kiblatnya menjadi sekuler ya. Dan sekarang Erdogan membalikannya, itu pasti ada sesuatu ya. Saya sudah sering ketemu dengan founding father. Kok ini kok kayak diginiin sih? Kok itu kayak digituin? Ya, tapi karena perusahaannya udah besar, jangan dirubah. Kalau founding father sudah melakukan seperti itu, pasti ada sesuatu ya.
setelah puluhan tahun bekerja di perusahaan yang sama, baru saya ngerti, oh iya, mengapa dulu misalnya itu perusahaan nggak pernah berhenti, kalau sudah digali ditutup, digali lagi ditutup lagi, ya proyek itu nggak habis-habis gitu, kira-kira kayak gitu. Oh, rupanya ada maksudnya gitu kan. Ya, jadi sekarang kembali lagi kepada Erdogan. Erdogan itu memang sekarang ini bertambah jahat gitu. Ya, jadi karena bertambah jahat ya harus kena azab. Ya. Mengenai azab ini sebenarnya ya, atau bencana alam itu dibagi dua. Ada yang namanya fenomena alam, ada yang memang azab gitu. Nah, Turki ini setuju saya tergolong azab ya. Karena itu tadi Pak Paul sudah menjelaskan dan menantang juga siapa yang bisa ini 10 juta dibayar. Bagus juga itu, karena ada banyak yang nggak percaya gitu. Wah, ini fenomena alam saja gitu ya. Nah, karena kalau dilihat di Quran sendiri ya, ada namanya azab kepada Fir'aun. Itu ada tertulis di dalam cerita hikayat di dalam atau cerita di dalam ayat Quran ya. Boleh di-searching di internet. Jadi ceritanya karena kesombongan dari Fir'aun, bukan hanya satu azab mereka dengan Fir'aun dengan pasukannya mati, tenggelam, ribuan pasukannya tenggelam, tapi kalau menurut Republika katanya di situ mulai tobat katanya Fir'aun. Ya, silahkan baca ya, di searching. Tapi 11 azab. Ya, jadi bukan sekedar itu, siapa yang bagaimana laut bisa terbelah gitu kan? Tiba-tiba bangsa Israel lewat, habis itu tertutup supaya mati gitu kan? Itu azab seperti itulah. Ya bukan fenomena alam. Ya. Dan bukan hanya itu ya. Sebelumnya ada 10 azab lagi. Salah satunya putra mahkota meninggal. Lalu ditambah lagi yang meninggal adalah anak pertama dari bangsa Israel, bangsa Mesir, ya, serentak itu, ya, putra mahkota dan anak pertama dari bangsa Mesir meninggal. Jadi itulah azab sebenarnya. Sehingga maksudnya supaya apa? Supaya sadar, ya, supaya sadar. Ya, dikena azab itu berarti kan masih ditegur, ya. Ada teman saya begini ya, sebutlah pejabat tinggi ya, sering ngobrol bareng gitu. Dia bilang begini, kalau saya masuk neraka, karena dia cenderung filosof ya, jadi karena udah pejabat, udah apa, jadi mungkin wawasannya luas sekali. Kalaupun saya masuk neraka dan Tuhan berikan saya masuk neraka, saya terima. Ya, gak lama dia mati sih ya gitu. Kenapa ya? Karena pasti Tuhan itu yang maha bijaksana, itu kan baik buat saya. Gitu. Makanya dia kasih kematian itu di neraka misalnya. Nah, jadi saran kita ya, karena yang penting kan kita masyarakat Indonesia, kalau sudah ada negara lain yang jahat, ya kalau udah jahat banget itu diazab memang. Ya. Nah, jadi ya sadarlah ya, apalagi sepertinya Turki ini mau menyebarkan entah bagaimana, entah di politik ya, tapi sudah banyak hubungan-hubungan yang contoh PKS mencalonkan Kadrun lagi ya, itu setelah pulang dari Turki katanya. Jadi seolah-olah Turki masih main-main dalam politik Indonesia, dan Indonesia ya, di mana kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, tidak bisa ideologi Kadrun itu ada. Pasti kita akan terpecah belah. Sehingga mungkin sampai 25 tahun lagi ya perangnya melawan ideologi Kadrun. Kalau itu diganggu oleh Erdogan, ya itu kontraproduktif ya. Indonesia harus segeralah sadar. Ini sudah Aceh tadi disebut ya, sekarang Turki ya, sadarlah ya. Seperti teman saya tadi ya, dia berani mati sampai benar mati ya. Tapi orangnya baik sebenarnya. Saya banyak belajar. Jadi kalau dari kecil masalah agama, kalau dari dia itu saya belajar filosof. Karena dia pejabat tinggi ya, jadi saya hormat ya. Kalau saya yang ngomong tuh jam-jaman, kalau hari libur gitu, hari Minggu saya main ke rumahnya, bukannya pacaran malah saya ngobrol dengan dia, jadi pacar saya, jadi saya nggak ajak ngobrol ya. Asik gitu. Nah, waktu saya muda ya, gitu. Saya belajar banyak, dan dia penyumbang gereja juga sebenarnya. Kan ada pejabat tinggi dia kan. Dia ada gereja besar dia sumbang ya, kontribusinya. Tapi ya itu tadi pesannya, ya. Kalau sudah diazab, segeralah bertobat. Itu mungkin pesan moralnya. Jangan tambah jahat. Ya.
seperti Erdogan itu tambah jahat ya. Ya. Bayangkan di era modern, saya ulangi lagi, tidak ada satu presiden pun yang mengganti fungsi rumah ibadah kafir lah sebut menjadi masjid. Bayangkan kalau itu terjadi, seperti saya katakan, Istiqlal dirubah fungsinya menjadi katedral atau gereja. Saya pernah coba ya, saya sampaikan di grup saya, kebanyakan orang intelek, S1 ke atas, ya, ada doktor, ada profesor di situ, ya mereka nggak nyaman gitu. Oh masa sih, itu baru protes-protes, tapi setelah jadi kenyataan mereka nggak bisa. Itulah Erdogan. Kedok Erdogan itu di situ dibukakan. Inilah azab. Begitu saja, Pak Balojang. Biasa. Ngeri ya. Ngeri ya, saudara. Lanjut dulu nih, biar cepat nih. Robert Mawengkang. Ini Gajah Mada ini sudah lama kerokan ini ya. Pasti kemarin Pak nih pakai ini kop itu, makanya sembuh nih. Bisa nongol. Robert Ya Mawengkang. memang ada yang kasih tahu saya. Apa tuh? Ke Paujang ada. Jadi waktu saya lagi live kemarin, ya. Oh masuk dong Paujang. Oh saya lupa juga. Wah, saya bilang saya kesibuk gitu. Jadi tapi saya sempatkan sekarang. Malah channel saya judulnya sama. Saya batalkan, saya masuk Paujang aja. Oke, luar biasa. Turki diazab ala nih ya. Saya bikinkan covernya Turki gempa diazab ala SWT. Dari Muhammad sampai pendakwah anak yang mati karena berdusta ini ya. Oke, Robert Mawengkang, silakan.